Sementara banyak orang mengaku bisa meramalkan kengerian yang akan datang. Tak ada yang melihatnya dengan lebih jelas daripada peramal paling terkenal di dunia, Nostradamus. Sebelum Nostradamus dikenal sebagai peramal misterius, ia pertama kali menjadi apoteker dan membantu di daerah-daerah yang dilanda wabah. Nama aslinya adalah Michel de Nostredame. Ia lahir pada bulan Desember 1503 di Saint-Rémy-de-Provence, Prancis Selatan. Tidak pasti apakah tanggal 14 Desember atau 21 Desember adalah hari pasti kelahirannya. Ayahnya, Jacques de Nostredame, adalah seorang notaris atau orang yang membuat dan mengesahkan dokumen-dokumen legal. Ibunya, Raimier, berasal dari keluarga terkenal di kota mereka. Mereka memiliki banyak saudara, tetapi jumlah pastinya tidak jelas karena catatan kelahiran pada masa itu tidak lengkap. Keluarga ayahnya memiliki akar Yahudi. Sebelum Michel lahir, nenek moyangnya sudah berpindah agama ke Katolik. Hidup memang sulit bagi banyak keluarga Yahudi di Eropa pada masa itu. Mereka sering dianiaya, diusir dari tempat tinggal mereka, atau dipaksa untuk berganti agama. Ketika berpindah agama, kakeknya dan keluarganya menggunakan nama belakang Nostredame. Artinya adalah Bunda Maria, sebutan untuk perawan Maria. Namun, meskipun jelas keluarga tersebut memiliki keturunan Yahudi, dikatakan bahwa mereka diam-diam tetap menjalankan ajaran Yahudi dan secara pribadi mengajarkan Kabbalah kepada Michel. Kabbalah adalah tradisi mistisisme Yahudi. Ini membahas tentang penciptaan Tuhan dan hubungan dunia spiritual dengan kehidupan manusia. Tradisi ini menyebar di beberapa komunitas Yahudi di Spanyol dan Prancis Selatan. Sebelum zaman Nostradamus, ada beberapa penulis yang mengatakan bahwa tradisi ini memengaruhi cara penulisan Nostradamus yang samar dan penuh simbol. Mungkin itu benar, karena hal tersebut merupakan bagian dari dunia intelektual di wilayahnya. Namun tidak ada dokumen yang jelas yang membuktikan seberapa dalam ia mempelajari hal ini secara pribadi. Informasi yang dapat dipercaya tentang masa kecilnya juga sangat sedikit. Ada cerita lama bahwa dia diajari ilmu kedokteran oleh kakeknya dari pihak ibu. Selain itu, pada sekitar tahun 1518 atau 1519, dia masuk ke Universitas Avignon, salah satu universitas tertua di Prancis. Saat itu, dia belum belajar sebagai dokter. Pelajaran umum yang dipelajari oleh para mahasiswa adalah tata bahasa, retorika, dan logika. Mereka juga membaca karya-karya pemikir Yunani dan Romawi seperti Aristoteles dan Cicero. Tujuannya adalah untuk melatih seorang mahasiswa dalam berbicara, menulis, dan membangun argumen yang jelas. Namun studinya tidak berlangsung lama. Wabah menyebar di wilayah tersebut dan universitas terpaksa ditutup. Dulu ketika terjadi wabah, orang-orang menghindari kota yang padat penduduk. Mereka yang punya uang pindah sementara ke pedesaan karena penyakit lebih cepat menyebar di daerah yang padat penduduk. Setelah universitas ditutup, Michel dikabarkan menghabiskan beberapa tahun bepergian ke berbagai bagian Prancis dan daerah sekitarnya. Dia mempelajari tentang tanaman, pengobatan herbal, dan pembuatan obat. Disinilah dia mulai bekerja sebagai apoteker. Apoteker pada masa itu mirip dengan apoteker kuno. Dia membuat campuran dari tanaman, rempah-rempah, dan bahan-bahan lainnya. Namun, sebagian besar obat mereka pada waktu itu belum ilmiah. Seringkali obat-obatan tersebut hanya didasarkan pada tradisi, pengamatan, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dulu, ilmu kedokteran masih sangat jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Belum ada antibiotik seperti penisilin, belum ada vaksin modern, dan belum ada pengetahuan yang jelas tentang bakteri dan virus. Jadi, bahkan infeksi sederhana yang mudah diobati sekarang bisa menyebabkan kematian pada zaman dulu. Salah satu pengobatan yang paling umum saat itu adalah pengeluaran darah. Dokter mengurangi darah pasien karena mereka percaya bahwa cairan dalam tubuh yang mereka sebut humor harus seimbang. Ketika seseorang jatuh sakit, mereka berpikir ada kelebihan darah atau cairan lain di tubuhnya. Tindakan ini justru memperburuk kondisi pasien. Pasien yang sakit justru semakin lemah jika darahnya terus dikurangi. Namun karena itu adalah kepercayaan medis yang diterima saat itu, banyak dokter yang terus melakukannya. Pada tahun 1529, Michel masuk ke Universitas Montpellier untuk belajar kedokteran. Montpellier dikenal karena memiliki salah satu sekolah kedokteran tertua di Eropa. Namun tidak lama kemudian dia mengalami masalah. Para pejabat universitas mengetahui bahwa dia pernah bekerja sebagai apoteker. Hal ini dilarang bagi para mahasiswa mereka, karena pada saat itu membuat dan menjual obat dianggap sebagai pekerjaan manual. Pada masa itu, universitas sangat memandang tinggi pelatihan akademis mereka sendiri. Pekerjaan manual sering dianggap sebagai pekerjaan kelas bawah oleh mereka. Karena itu, Michel dikeluarkan dari universitas.
Ada dokumen yang tersisa tentang pengusirannya di catatan Montpellier. Karena itu tidak jelas apakah dia benar-benar mendapatkan gelar doktor resmi di bidang kedokteran. Alih-alih benar-benar berhenti, dia melanjutkan pembuatan obat dan membantu komunitas. Perlahan-lahan dia dikenal karena menghadapi wabah, salah satu penyakit paling berbahaya di Eropa saat itu. Wabah tidak hanya menyerang pada masa Maut Hitam tahun 1340-an. Wabah ini terus-menerus kembali ke berbagai kota selama berabad-abad. Penyakit ini sering menyebar ke tempat-tempat yang dilewati oleh para pedagang, pelancong, kapal, dan barang-barang yang berasal dari wilayah lain. Karena Prancis Selatan berada di jalur perdagangan penting, daerah ini sering mengalami wabah. Jika ada kabar tentang wabah di suatu tempat, masuknya orang dan barang akan dibatasi. Di beberapa pelabuhan di Italia, kapal-kapal harus menunggu sebelum diizinkan berlabuh. Dari sinilah konsep karantina berasal, dari kata yang merujuk pada 40 hari. Salah satu yang dilakukan oleh Michel untuk melawan wabah adalah yang ia sebut sebagai pil mawar. Pil-pil ini mengandung kelopak mawar, cengkeh, cemara, dan tanaman harum lainnya. Kemungkinan besar aromanya membantu menutupi bau tidak sedap di sekitarnya. Namun pil ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri penyebab wabah. Namun bukan hanya pil mawar yang ia sarankan. Dia juga menganjurkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencuci peralatan, segera membuang mayat, dan memberikan udara segar kepada para pasien. Dia juga tidak mengandalkan pengeluaran darah seperti banyak tabib pada masa itu. Namun, cara-cara ini masih belum cukup untuk benar-benar menyembuhkan wabah tersebut. Namun, menjaga kebersihan dan menghindari tempat yang terkontaminasi lebih masuk akal daripada mengeluarkan darah pasien yang sudah lemah. Karena dia bersedia pergi ke tempat-tempat yang terkena wabah, namanya menjadi terkenal di Prancis Selatan. Dia belum terkenal karena astrologi atau ramalannya. Pada bagian hidupnya ini, dia dikenal terlebih dahulu sebagai apoteker dan tabib pada masa wabah. Seseorang yang menggunakan pengetahuan terbatas pada zamannya untuk memerangi penyakit yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh dokter-dokter terbaik di Eropa. Perubahan terbesar dalam hidup Michel de Nostredame dimulai dari sebuah tragedi pribadi yang sangat berat. Pada awal tahun 1530-an, dia tinggal di Agen, Prancis bagian barat daya. Dia diundang ke sana oleh Jules César Scaliger, seorang dokter dan cendekiawan terkenal dari Italia. Pengetahuan Scaliger sangat luas, dan dia memiliki banyak buku tentang kedokteran, sejarah, filsafat, dan sastra kuno. Kemungkinan perpustakaannya membantu memperluas bacaan dan ide-ide Michel. Saat berada di Agen, Michel menikah dengan seorang wanita lokal. Itu bukan nama aslinya, tapi dia sering disebut sebagai Henriette d'Ancos. Mereka memiliki 2 anak. Namun pada tahun 1534, istri dan anak-anaknya meninggal. Sering dikatakan bahwa wabah adalah penyebabnya, tetapi tidak ada catatan yang cukup untuk memastikan penyakit apa yang sebenarnya membunuh mereka. Yang jelas, Michel kehilangan keluarga pertamanya sekaligus. Bagi seseorang yang membantu di daerah-daerah yang terkena wabah, ini adalah beban yang sangat berat. Dia bisa memberi nasihat kepada keluarga lain, tapi dia tidak bisa menyelamatkan istri dan anak-anaknya sendiri. Setelah itu, dia meninggalkan Agen dan kembali melakukan perjalanan. Ada juga cerita bahwa dia mengalami masalah dengan gereja pada tahun 1538 karena sesuatu yang dia katakan yang dianggap bertentangan dengan agama. Namun tidak jelas apakah dia benar-benar diadili secara formal karena tuduhan bid'ah. Eropa sangat berbahaya pada masa itu bagi siapapun yang dicurigai menentang gereja. Karena reformasi Protestan semakin meluas dan pertarungan antara Katolik dan Protestan semakin memanas. Bahkan kata-kata yang salah pun bisa berbahaya. Tuduhan yang salah bisa membawa masalah besar. Kemungkinan Michel melakukan perjalanan ke berbagai bagian Prancis dan Italia pada tahun-tahun berikutnya. Di Italia, dia makin menyaksikan pesatnya pertumbuhan industri percetakan. Karena mesin cetak membuat dan menjual banyak salinan sebuah buku menjadi lebih mudah. Ini penting karena nantinya bukan hanya bidang kedokteran yang membuatnya terkenal. Percetakanlah yang akan membawa namanya ke berbagai bagian Eropa. Tapi sebelum dia menjadi penulis, dia kembali dulu membantu melawan wabah. Pada pertengahan tahun 1540-an, dia membantu menangani wabah di Marseille dan di tempat lain di Provence. Dia dikenal karena kesediaannya untuk pergi ke komunitas yang banyak warganya sakit. Ada cerita bahwa beberapa kota memberinya pensiun sebagai imbalan atas jasanya. Pada tahun 1547, dia akhirnya menetap di Salon de Provence. Di sana dia menikahi Anne Ponsarde, seorang janda kaya. Mereka memiliki 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan.
Karena Anne memiliki kekayaan sendiri dan Michelle juga sudah memiliki penghasilan, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dia tidak perlu lagi selalu bepergian ke tempat-tempat yang terkena wabah. Dia memiliki waktu untuk menulis dan mempelajari astrologi. Pada masa Renaissance, perbedaan antara astronomi dan astrologi belum jelas. Banyak orang terpelajar percaya bahwa gerakan planet dan bintang memengaruhi cuaca, penyakit, politik, dan nasib manusia. Bukan hanya warga biasa yang mempercayai hal ini. Bahkan keluarga kaya, raja, ratu, dan pemimpin politik juga mempekerjakan ahli astrologi untuk meminta nasihat tentang kesehatan, pernikahan, anak, dan masa depan mereka. Jadi pada tahun 1550, Michelle menerbitkan almanak pertamanya. Almanak adalah sebuah buklet kecil dan murah yang berisi informasi untuk 1 tahun tertentu. Ini bisa berisi kalender, perakiraan cuaca, saran bercocok tanam, tanggal-tanggal penting, dan ramalan astrologi. Ini lebih murah untuk dibuat dibandingkan dengan sebuah buku besar, sehingga banyak orang yang mampu membelinya. Ini seperti panduan tahunan kecil yang mudah dibawa dan dibaca. Di sampul almanaknya, Michelle menggunakan versi Latin dari namanya, Nostradamus. Nama itu terdengar lebih kuat dan lebih misterius dibandingkan Michel de Notre Dame. Sejak saat itu, itulah nama yang dikenal oleh publik. Almanak pertamanya laku keras, sehingga dia mulai merilis edisi baru setiap tahun. Biasanya almanak-almanak tersebut berisi prediksi tentang cuaca, penyakit, kerusuhan politik, dan hal-hal yang mungkin terjadi pada tokoh-tokoh terkenal. Karena hal itu, namanya semakin dikenal luas. Para pedagang kaya, bangsawan, dan orang-orang berpengaruh lainnya mulai meminta nasihat darinya. Mereka ingin tahu apakah bisnis mereka akan sukses, apakah keluarga mereka akan aman, atau apa yang mungkin terjadi pada masa depan mereka. Namun dia tidak menulis ramalan yang sederhana dan jelas. Dia menggunakan simbol, nama-nama tempat, kata-kata aneh, dan baris-baris yang memiliki banyak kemungkinan makna. Terkadang dia juga mencampurkan bahasa Prancis dengan Latin, Yunani, Italia, dan bahasa daerah. Karena itu sulit untuk membuktikan bahwa ramalannya salah. Jika suatu tafsiran tidak terbukti, orang lain hanya bisa mengatakan bahwa mereka salah memahami. Jika ada peristiwa yang sedikit mirip dengan apa yang dia tulis, hal itu bisa ditunjukkan sebagai bukti bahwa ramalannya terpenuhi. Inilah kunci keberhasilan Nostradamus. Pada tahun 1555, dia merilis bagian pertama dari buku terkenalnya, Le Prophétie. Edisi pertama berisi 353 kuatrain dan sebuah pesan panjang untuk anaknya, Caesar. Kuatrain adalah puisi pendek yang terdiri dari 4 baris. Dia mengelompokkan kuatrain-kuatrain ini ke dalam kelompok-kelompok yang disebut centuries. Ini tidak berarti bahwa setiap kelompok merujuk pada 100 tahun. Disebut century hanya karena rencananya sebagian besar kelompok akan memiliki 100 kuatrain. Pada edisi-edisi berikutnya, koleksinya pun bertambah. Versi paling lengkap yang diterbitkan setelah kematiannya pada tahun 1568 memiliki 942 kuatrain yang dibagi menjadi 10 century. Sebagian besar ramalan dalam Le Prophétie tidak terikat pada tahun tertentu. Inilah perbedaan besarnya dibandingkan dengan almanak tahunannya. Karena tidak ada tanggal yang jelas, sebuah kuatrain bisa dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun kemudian, beberapa abad kemudian, atau bahkan di masa kini. Banyak puisinya bercerita tentang raja, ratu, perang, kejatuhan kota, kelaparan, wabah, badai, kebakaran, dan bencana lainnya. Dia juga menggunakan nama-nama dari Yunani dan Romawi kuno, termasuk para dewa, pahlawan, dan mantan pemimpin militer. Dia menyebutkan berbagai bagian Eropa, Mediterania, Laut Hitam, Balkan, dan wilayah yang dulu dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Hal ini tidaklah aneh bagi seorang penulis terpelajar pada masa Renaissance. Pada saat itu, pengetahuan orang Eropa tentang negara lain semakin berkembang karena berbagai bagian laut serta wilayah baru dari Kekaisaran. Luasnya tempat dan bencana-bencana yang ia sebutkan memberikan puisinya kegunaan yang hampir tak ada habisnya. Ketika ada perang, ada baris-baris yang bisa dikaitkan dengan hal itu. Ketika ada gempa bumi, banjir, atau kematian seorang pemimpin, ada juga bait yang bisa ditunjukkan seolah-olah mirip dengan peristiwa itu. Ini tidak secara otomatis membuktikan bahwa dia melihat masa depan. Ini hanya menunjukkan betapa luas cakupannya dan samar gaya penulisannya. Singkatnya, Nostradamus tidak membuat prediksi yang jelas. Dia membuat puisi-puisi teka-teki yang bisa diberi makna baru tergantung pada peristiwa yang ingin dikaitkan oleh pembacanya. Dan karena perang, bencana, dan perubahan pemerintahan terus terjadi,
orang-orang pun terus menemukan cara baru untuk mengatakan bahwa kata-katanya menjadi kenyataan. Rahasia di balik popularitas ramalan Nostradamus bukan hanya pada topik-topik yang ia tulis, tetapi yang lebih penting adalah cara dia menulisnya. Dia menyebutkan banyak tempat, mulai dari Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris, hingga Mediterania, Eropa Timur, dan wilayah Kekaisaran Ottoman. Kadang-kadang dia tidak hanya menggunakan nama negara, dia juga mencantumkan nama kota, pulau, sungai, dan wilayah kuno. Karena itu banyak orang dari berbagai negara dapat menemukan baris-baris yang bisa mereka hubungkan dengan sejarah mereka sendiri. Ketika ada perang atau bencana di suatu tempat, ada kemungkinan Nostradamus juga pernah menyebutkan nama yang mirip. Namun ini tidak berarti bahwa dia melihat setiap peristiwa di masa depan. Dia suka menggunakan nama-nama kuno yang digunakan pada masa Kekaisaran Romawi. Dia juga menggunakan cerita tentang raja, ratu, kaisar, pemberontakan, wabah, dan runtuhnya kerajaan. Banyak dari ide-ide ini tidak berasal dari suatu penglihatan ajaib. Menurut studi terhadap karya-karyanya, dia mengambil banyak materi dari Alkitab, buku-buku sejarah kuno, kronik abad pertengahan, dan kumpulan ramalan yang lebih tua. Di antara yang dia baca adalah karya-karya Suetonius dan Plutarch, yang menulis tentang kehidupan, peperangan, kemenangan, dan kejatuhan para pemimpin terkenal Yunani dan Romawi. Jadi ketika Nostradamus bercerita tentang seorang penguasa kejam, kerajaan yang runtuh, atau keluarga kerajaan yang saling berebut kekuasaan, itu tidak selalu merupakan visi baru. Mungkin dia mengambil pola itu dari peristiwa nyata di masa lalu dan memindahkannya ke masa depan yang tidak pasti. Dia juga menggunakan sebuah koleksi yang disebut Mirabilis Liber. Ini diterbitkan di Prancis pada tahun 1522 dan berisi ramalan-ramalan Kristen kuno tentang perang, bencana, antikristus, dan akhir dunia. Ada juga bagian dari tulisannya yang mirip dengan karya-karya Girolamo Savonarola, seorang biarawan Italia yang berkhotbah tentang hukuman Tuhan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam pengantar buku Nostradamus, banyak kutipan dari Alkitab yang muncul hampir dalam urutan yang sama seperti yang digunakan oleh Girolamo. Di zaman sekarang, ini bisa disebut sebagai plagiarisme atau terlalu banyak meminjam. Tapi sistem penulisan pada abad ke-16 berbeda. Pada masa itu, mengambil, mengubah, dan menggabungkan bagian-bagian dari buku-buku lama tanpa kutipan yang jelas adalah hal yang biasa. Tidak pasti juga apakah dia dengan hati-hati memilih setiap sumbernya. Ada beberapa peneliti yang percaya bahwa dia secara sistematis membaca dan kemudian menggabungkan ide-ide yang sesuai dengan apa yang ingin dia tulis. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menggunakan metode seperti membuka buku secara acak. Ketika dia menemukan sebuah cerita di halaman yang dipilih, dia menjadikannya dasar untuk sebuah kuatrin baru. Hal ini tidak sepenuhnya dapat dibuktikan, tetapi jelas bahwa banyak bagian dari tulisannya berasal dari teks yang lebih lama. Legenda juga berkembang bahwa dia menggunakan api, air, ritual magis, atau trans yang aneh sebelum bisa melihat masa depan. Namun, dalam surat-suratnya sendiri, penjelasannya lebih sederhana. Dia hanya berusaha menenangkan dan menyejukkan pikirannya sebelum menulis. Dia juga tidak selalu menyebut dirinya sebagai nabi. Dia lebih menggambarkan apa yang dia lakukan sebagai mempelajari astrologi, sejarah, dan kemungkinan pola-pola kejadian. Penting untuk diingat bahwa dunianya sangat berbeda dengan dunia kita. Pada abad ke-16, perubahan besar dalam ilmu pengetahuan baru saja dimulai. Nicolaus Copernicus menerbitkan gagasan bahwa bumi dan planet lain mengelilingi matahari. Ini menantang kepercayaan lama bahwa bumi adalah pusat segalanya. Pada saat yang sama, reformasi Protestan sedang memecah kekristenan Barat. Katolik dan Protestan saling berperang. Ada kerajaan-kerajaan yang runtuh, kekuatan-kekuatan baru mulai bangkit, dan banyak orang percaya bahwa hukuman besar dari Tuhan sudah dekat. Peta dunia juga semakin meluas. Para pelaut Eropa telah mencapai Amerika. Portugal menemukan jalur laut menuju India dengan mengelilingi Afrika. Dan pada awal tahun 1520-an, ekspedisi yang dimulai oleh Ferdinand Magellan berhasil menyelesaikan pelayaran keliling dunia yang pertama kali sukses. Pada masa itu, ilmu pengetahuan, agama, astrologi, alkimia, dan sihir masih bercampur menjadi satu. Batas antara ilmu pengetahuan yang sebenarnya dan kepercayaan lama masih belum jelas. Bahkan beberapa cendekiawan serius pada masa itu mempelajari pergerakan planet, sambil juga mencari cara untuk mengubah logam lain menjadi emas. Jadi tidak aneh jika seseorang dengan latar belakang di bidang kedokteran seperti Nostradamus juga menggunakan astrologi dan ramalan kuno. Namun, bukan zamannya yang membuat dia masih terkenal hingga sekarang. Dia terus diperbincangkan karena dikatakan telah meramalkan beberapa bencana terbesar dalam sejarah.
Masalahnya, seringkali setelah suatu peristiwa terjadi, orang-orang baru mencari kuatrain yang bisa dicocokkan dengan peristiwa tersebut. Salah satu contohnya adalah kebakaran besar London pada bulan September 1666. Kebakaran itu dimulai dari sebuah toko roti dan menyebar ke sebagian besar kota. Nostradamus memiliki sebuah kuatrain yang menyebutkan London, api, dan juga terdapat angka yang bisa diartikan sebagai 66. Karena itu para pengikutnya mengatakan bahwa dia benar-benar meramalkan bencana tersebut. Namun ada beberapa detail yang tidak cocok. Dalam puisinya disebutkan tentang petir. Namun bukan petir yang memulai kebakaran itu. Ada juga petunjuk tentang banyak orang yang akan meninggal, padahal jumlah kematian resmi yang tercatat hanya sedikit. Jadi hal ini hanya tampak mengagumkan jika kita memilih bagian-bagian yang cocok dan mengabaikan bagian-bagian yang salah. Hal yang sama juga terjadi pada revolusi Prancis dan naiknya Napoleon Bonaparte. Nostradamus memiliki beberapa puisi tentang kekacauan besar di Prancis. Penguasa baru dan ketakutan di Italia, Spanyol, dan Inggris. Ini bisa dikaitkan dengan Napoleon, tapi ini juga bisa diterapkan pada banyak perang di Eropa. Ketika sebuah kerajaan mengalami kekacauan, wajar jika akan muncul pemimpin baru. Dan sudah sewajarnya juga negara-negara tetangga Prancis akan terlibat. Sebuah kuatrain juga dikaitkan dengan Adolf Hitler tentang seorang anak yang lahir dari keluarga miskin yang akan menggunakan kata-katanya untuk menarik banyak orang. Kelihatannya cocok untuk Hitler, tapi tidak ada nama yang jelas. Tidak ada tanggal, Jerman, Partai Nazi, atau Perang Dunia Kedua di baris itu sendiri. Deskripsi tentang seorang pemimpin yang kuat dan pandai berbicara bisa merujuk pada banyak orang lain dalam sejarah. Ada yang mengatakan Nostradamus juga meramalkan pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki karena dia menulis tentang wabah dahsyat yang akan menimpa dua kota. Tapi tidak ada disebutkan tentang Jepang, bom atom, radiasi, atau Agustus 1945. Dua kota adalah ekspresi umum yang juga bisa ditemukan dalam tulisan-tulisan keagamaan dan sejarah yang lebih tua. Sebuah kalimat tentang kejahatan yang akan turun dari atas juga dikaitkan dengan pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Tapi kalimat seperti ini sangat umum. Kalimat ini bisa digunakan untuk siapa saja, pemimpin yang ditembak, dibom, jatuh, atau dibunuh dari tempat yang tinggi. Contoh paling jelas dari pengaitan yang keliru adalah serangan 11 September pada tahun 2001. Dulu sempat beredar di internet ramalan Nostradamus tentang dua burung baja yang akan jatuh dari langit dan menabrak sebuah kota besar. Namun Nostradamus tidak pernah menulis kata-kata itu. Itu adalah teks modern yang disebarkan setelah serangan tersebut. Tidak ada bukti kuat dalam buku aslinya bahwa dia benar-benar meramalkan serangan menara kembar secara tepat. Disinilah terlihat alasan sebenarnya mengapa Nostradamus tampak selalu benar. Puisinya sangat singkat, tidak ada tanggal yang jelas, nama-namanya membingungkan, banyak simbol, dan semuanya adalah peristiwa yang berulang dalam sejarah. Perang, kebakaran, penyakit, pembunuhan pemimpin, dan jatuhnya pemerintahan. Ketika terjadi sebuah tragedi besar, baru kemudian orang-orang mencari baris-baris yang bisa dicocokkan dengan peristiwa itu. Kadang-kadang terjemahnya diubah, hanya bagian yang sesuai saja yang dipilih, dan detail-detail yang tidak cocok dibiarkan begitu saja. Jadi, misteri terbesar bukanlah bagaimana Nostradamus bisa melihat masa depan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana setiap generasi bisa membuat ramalan baru dari kata-kata lamanya yang tidak punya satu makna yang jelas. Ramalan yang katanya tentang dua burung baja yang akan jatuh di sebuah kota besar sebenarnya tidak pernah ditulis oleh Nostradamus. Baris-baris ini baru menyebar setelah serangan 11 September tahun 2001. Belakangan, baris-baris tentang sungai yang dipenuhi darah dan orang mati yang berjalan kembali juga ditambahkan. Semua itu tidak ada dalam ramalan aslinya. Ini menunjukkan masalah besar dalam reputasi Nostradamus. Banyak prediksi yang dikaitkan dengan namanya telah diubah, diterjemahkan secara salah, atau bahkan sepenuhnya dibuat oleh orang lain. Hal yang sama juga terjadi pada apa yang disebut ramalannya untuk zaman modern. Ada yang mengaitkan puisinya dengan naiknya Raja Charles III, perang di Ukraina, perubahan iklim, bahkan perjalanan ke Mars. Ada kuatrain tentang seorang raja dari pulau-pulau yang akan digantikan oleh seseorang yang tidak diduga akan menjadi raja. Beberapa orang mengaitkannya dengan Raja Charles dan Pangeran Harry. Namun tidak ada nama Charles, William, Harry, atau Inggris dalam puisi itu sendiri.
Tidak ada juga tanggal yang jelas. Klaim bahwa dia meramalkan perubahan iklim juga seperti itu. Karena dia menulis tentang panas yang ekstrim, laut yang mendidih, kerusakan panen, dan kelaparan. Namun kekeringan, kelaparan, dan panas ekstrim juga sudah menjadi topik umum dalam tulisan-tulisan keagamaan dan sejarah pada masa itu. Ada juga baris tentang perang besar yang akan berlangsung selama 7 bulan. Ini dikaitkan dengan berbagai konflik, tetapi tidak disebutkan di mana itu akan terjadi, siapa yang akan bertempur, dan kapan itu akan dimulai. Ada satu lagi kuatrain tentang kenaikan harga gandum yang sangat tinggi, sampai-sampai orang terpaksa memakan sesamanya. Ini sering digunakan untuk meramalkan runtuhnya pasokan makanan. Namun gambaran seperti ini sudah lama menjadi simbol kelaparan parah dan kehancuran masyarakat. Singkatnya, tidak ada dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa Nostradamus memiliki prediksi yang tepat tentang Mars, Ukraina, keluarga kerajaan, atau tentang tahun modern tertentu. Sebagian besar dari ini adalah interpretasi modern. Puisinya memang sangat sulit untuk dipahami. Dia mencampurkan bahasa Perancis, Latin, Yunani, Italia, dan bahasa yang digunakan di Provence pada masa itu. Dia juga menggunakan simbol, nama-nama tempat kuno, anagram, dan kata-kata yang memiliki banyak kemungkinan makna. Mungkin dia melakukan ini agar bukunya menjadi lebih misterius. Tapi bisa juga ini adalah cara untuk melindungi dirinya sendiri. Pada abad ke-16 sangat berbahaya untuk dicurigai menggunakan sihir hitam atau berpura-pura menjadi nabi. Masalahnya jika sebuah puisi samar-samar sangat mudah untuk dicocokkan dengan hampir semua peristiwa. Salah satu contohnya adalah kata hister. Banyak yang mengatakan bahwa ini merujuk pada Hitler. Namun pada zaman Nostradamus, hister digunakan sebagai nama lama untuk bagian dari sungai Danube. Jika tidak mengetahui arti lamanya, mudah untuk mengira itu adalah ejaan yang salah dari Hitler. Hal yang sama juga berlaku untuk nama Rousseau. Ada yang mengaitkannya dengan filsuf Jean-Jacques Rousseau, padahal itu adalah nama keluarga yang umum di wilayah Nostradamus sebelum filsuf itu lahir. Masalah yang lebih besar adalah hampir tidak adanya tanggal yang pasti. Dari begitu banyak kuatrain miliknya, hanya sedikit yang memiliki tahun yang pasti. Kebanyakan tidak memiliki waktu yang jelas, sehingga bisa dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi 10 tahun, 100 tahun, atau 400 tahun kemudian. Nostradamus menjelaskan bahwa sejarah itu berputar. Baginya, perang, pemberontakan, bencana, dan kejatuhan para pemimpin selalu berulang. Ada kebenaran di sini, tetapi karena dia tidak memberikan tanggal dan detail dan jelas, hampir mustahil untuk menguji apakah sebuah prediksi itu benar atau salah. Ketika ramalan itu pertama kali diterbitkan di Lyon pada tahun 1555, Nostradamus tidak langsung disambut dengan pujian semata. Ada yang mengagumi, tapi ada juga yang menganggapnya penipu, gila, atau menggunakan praktek okultisme. Namun, para penerbitnya tetap menerbitkan edisi-edisi baru. Sebenarnya, dia berencana membuat 1000 kuatrain yang akan dibagi menjadi 10 bagian centuries. Dia tidak pernah benar-benar menyelesaikannya. Edisi yang diterbitkan pada tahun 1568, 2 tahun setelah kematiannya, berisi 942 kuatrain. Inilah yang menjadi koleksi utama yang masih dibaca hingga sekarang. Nostradamus tidak hanya menulis ramalan, dia juga menulis buku tentang kosmetik, obat-obatan, makanan, makanan awetan, dan berbagai campuran lainnya. Termasuk di dalamnya cara membuat minyak, pemutih gigi, produk kecantikan, dan bahan-bahan yang dulu digunakan sebagai afrodisiak. Hal ini tidaklah aneh pada zamannya. Apoteker pada masa itu tidak hanya membuat obat, mereka juga bisa membuat makanan, parfum, make up, ramuan herbal, dan produk-produk yang digunakan di rumah. Dia juga menulis tentang hieroglif Mesir. Namun, pada saat itu orang Eropa sebenarnya belum bisa membaca tulisan kuno Mesir. Lebih dari 200 tahun kemudian, baru batu Rosetta membantu untuk memahaminya. Jadi apa yang dia lakukan hanya didasarkan pada teks Yunani kuno dan keyakinan yang salah dari para sarjana tentang hieroglif. Karya-karya ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya menunggu datangnya penglihatan gaib. Dia adalah seorang penulis, penerjemah, apoteker, astrolog, dan pengusaha yang membuat buku-buku yang ingin dibaca oleh masyarakat. Namanya semakin besar ketika dia diperhatikan oleh Catherine de Medici, istri Raja Henry II dari Prancis. Catherine sangat menyukai astrologi dan dia tertarik pada ramalan tentang keluarganya. Dia memanggil Nostradamus ke Paris
dan konon meminta dibuatkan horoskop untuk anak-anaknya. Nostradamus menjadi lebih terkenal setelah Henry II meninggal pada tahun 1559. Raja terluka dalam sebuah turnamen jousting ketika tombak lawannya yang patah menembus helmnya. Bagian dekat matanya terkena dan dia meninggal beberapa hari kemudian. Ini dikaitkan dengan kuatrain tentang singa muda yang dikalahkan singa tua dan menusuk matanya di dalam sangkar emas. Tampaknya cocok, tapi ada beberapa masalah. Puisi itu tidak secara jelas menyebut Henry. Dia juga tidak umum dikenal sebagai singa, begitu juga lawannya. Dan sangkar emas hanya diartikan sebagai helm setelah kecelakaan itu terjadi. Namun, kemiripan itu cukup untuk membuat Catherine dan orang-orang lain di istana kerajaan semakin mempercayainya. Akhirnya, ia diakui sebagai penasehat dan tabib Raja Charles ke-9. Hal ini memberinya penghasilan tambahan, perlindungan, dan status yang tinggi. Namun, Nostradamus tidak hidup di istana yang sangat besar. Ia tetap tinggal bersama istri dan 6 anaknya di Salon de Provence. Ia mendapatkan penghasilan dari buku-buku, almanak, konsultasi, dan pekerjaan lainnya. Mereka juga berinvestasi di Canal de Craponne, sebuah proyek yang membawa air dari sungai Durance ke lahan kering di sekitar Salon. Hal ini membantu dalam irigasi dan pertanian. Ini menunjukkan bahwa Nostradamus tidak hanya tertarik pada astrologi, dia juga pandai memilih investasi yang praktis. Pada tahun 1560-an, kesehatannya semakin memburuk. Dia sudah lama menderita asam urat, yaitu peradangan sendi yang sangat menyakitkan. Akhirnya, dia juga mengalami pembengkakan parah di tubuhnya karena penumpukan cairan. Dia juga mengalami masalah terakhir dengan otoritas tempat ketika dia menerbitkan almanak tanpa izin yang diperlukan. Pada saat itu, pemeriksaan terhadap buku-buku sangat ketat karena Prancis akan memasuki perang agama yang panjang antara Katolik dan Protestan. Pada musim panas tahun 1566, dia tahu bahwa kondisinya sudah parah. Dia menyusun surat wasiatnya dan meninggalkan hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Dia meninggal pada tanggal 2 Juli 1566 pada usia 62 tahun. Ada cerita terkenal bahwa dia mengatakan kepada sekretarisnya pada malam sebelum dia meninggal bahwa dia tidak akan lagi ditemukan hidup saat matahari terbit. Mungkin dia mengatakan ini karena dia tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Mungkin juga cerita ini dibesar-besarkan agar terlihat seolah-olah dia telah meramalkan kematiannya sendiri. Banyak juga legenda tentang makamnya. Konon ketika jenazahnya dipindahkan pada tahun 1700, ditemukan sebuah medali yang juga bertuliskan tahun 1700. Ada juga cerita bahwa para tentara membuka makamnya saat revolusi Prancis dan mereka kemudian tewas, seperti yang konon telah diramalkannya. Namun, ada berbagai versi dari cerita-cerita ini. Jadi, lebih aman menganggapnya sebagai legenda yang ditambahkan ke reputasinya yang penuh misteri, bukan sejarah yang dapat dipercaya. Pada abad-abad berikutnya, ramalan-ramalannya semakin terkenal. Setiap kali terjadi perang, kebakaran, pembunuhan, wabah, atau bencana besar, orang-orang kembali mencari puisinya. Minat terhadapnya semakin meningkat pada abad ke-20. Dia dikaitkan dengan Hitler, bom atom, kematian Kennedy, dan banyak tragedi modern lainnya. Ada buku dan program televisi yang bahkan mengklaim bisa berbicara dengan Nostradamus dari alam baka. Bersamaan dengan itu, semakin banyak kutipan yang salah dan cerita-cerita buatan tentang dirinya. Banyak orang yang mengenal namanya. Bahkan tanpa pernah membaca buku aslinya, mereka menjadikannya subjek film, dokumenter, novel, dan video game. Dalam budaya populer, dia sering digambarkan sebagai pria yang jelas-jelas bisa melihat masa depan. Namun gambaran yang berbeda muncul ketika kehidupan aslinya dipelajari. Dia tidak tumbuh sebagai nabi misterius. Dia adalah seorang apoteker yang telah menyaksikan banyak kematian akibat wabah. Dia mencari nafkah sebagai tabib, bepergian, dan bertemu dengan berbagai cendekiawan. Dan pada akhirnya, dia menggunakan astrologi, sejarah, agama, dan buku-buku kuno untuk membuat puisi samar tentang masa depan. Kemungkinan besar, apa yang dia lihat saat menghadapi wabah sangat memengaruhinya. Berkali-kali dia menyaksikan penyakit, ketakutan, kelaparan, dan kematian. Jadi tidak heran jika puisi dia penuh dengan api, perang, kekeringan, wabah, dan runtuhnya kerajaan-kerajaan. Dan inilah juga alasan mengapa dia tidak dilupakan. Jika puisinya hanya tentang tugas-tugas sederhana, mungkin puisi-puisi itu sudah lama hilang. Tapi dia menulis tentang hal-hal yang ditakuti manusia di setiap zaman. Karena tidak ada tanggal yang jelas dan begitu banyak kemungkinan makna dari kata-katanya, setiap generasi baru dapat menemukan bencana mereka sendiri yang bisa dikaitkan dengannya. Mungkin Nostradamus tidak melihat masa depan, tapi jelas dia memahami satu hal tentang manusia. Selama masih ada ketakutan akan perang berikutnya,
penyakit, atau bencana besar, akan selalu ada orang yang membuka bukunya dan mencari peringatan dalam kata-kata yang ditulis hampir 500 tahun yang lalu.